Hanya dengan Allah kita meminta. Nggak perlu kita ke kubur-kuburan untuk mintakan doa kepada orang yang sudah mati itu. Jangan kalian berdalil dengan orang-orang yang sudah diwafatkan, mereka hidup di sisi Allah. Lalu kita minta kepada si wali itu karena hidup di sisi Allah. Karena tidak dicontohkan oleh para sahabat ketika Rasulullah wafat. Dalam kitab Husnul Tafahum wa Darkih fi Mas'alati Tarkih itu ada penjelasan seperti ini. At-tarku la yadullu ala tahrimi. Bisa dilihat nanti pada halaman 11. At-tarku meninggalkan. Maksudnya apa? Nabi meninggalkan. Maksudnya Nabi tidak mengerjakan. Sahabat tidak mengerjakan. Salafus soleh tidak mengerjakan. Ya. Itu la yadullu ala tahrim. Itu tidak menunjukkan kepada keharaman. Ya. Selama apa yang ditinggalkan oleh sahabat, apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW itu bukan karena ada hadis yang melarangnya, bukan karena ada nas yang melarangnya. Ya. Seperti masalah tawassul kepada Rasulullah SAW setelah beliau wafat, ya itu tidak ada keterangan yang melarang begitu ya. Hanya saja sahabat tidak melakukannya. Apakah karena sahabat tidak melakukan kemudian itu akan dijadikan dalil? Tidak bisa. Kaidah usul kan menyatakan di halaman berikutnya, wal qa'idatu annama dakhala al-ihtimalu saqata bihi istidlal. Sesuatu yang masih terdapat banyak kemungkinan itu gugur, itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Ya, contoh, sahabat tidak mengerjakan. Sahabat tidak mengerjakan itu bukan karena haram, tapi masih banyak kemungkinan. Ya, banyak kemungkinan. Bisa saja kemungkinannya mereka memang bersepakat untuk tidak meminta doa kepada Rasulullah SAW setelah beliau wafat, atau karena mereka bersepakat karena hal itu memang tidak boleh. Atau kemungkinannya mereka bersepakat hal itu boleh, cuma masih ada yang lebih afdol. Itu yang disebutkan dalam kitab Husnul Tafahum wa Darkih fi Mas'alati Tarkih. Maka hal yang seperti itu jangan dijadikan sebagai dalil. Ya. Hanya karena sahabat tidak mengerjakan, kemudian dijadikan dalil bahwa itu adalah perkara yang haram. Ya tidak seperti itu. Dan ini akan dikuatkan dengan salah satu hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Abu Bakar Al-Baihaqi. Saya bacakan, ini adalah dalam kitab Al-Mafahim, bahwasanya asoban nasah qohtun fi zamani Umar ibn al-Khattab. Jadi pada masa Sayyidina Umar bin Khattab, penduduk mengalami paceklik. Faja'a rajulun ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah seorang laki-laki kepada kuburan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah istasqillah li ummatika fa innahum qad halaku. Wahai Rasulullah, mintakanlah hujan kepada Allah untuk umatmu, fa innahum qad halaku. Mereka sudah banyak yang binasa, mereka sudah banyak yang mati. Fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manami. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dalam mimpi laki-laki tersebut. Di dalam mimpi itu Rasulullah berkata, faqala i'ti Umar, kamu datangi Umar, fa'aqrihu minni assalam, sampaikan salamku kepadanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi laki-laki ini. Wa akhbirhum annahum musqawna, dan kabarkan kepada mereka bahwa mereka akan dihujani. Jadi itu yang terjadi di masa Sayyidina Umar bin Khattab. Kesimpulannya begini, setelah itu laki-laki tadi mendatangi Sayyidina Umar guna menyampaikan apa yang sudah Rasulullah SAW katakan. Jadi Sayyidina Umar tidak menolak, Sayyidina Umar tidak mencela. Ya. Kemudian masalah derajat hadis ini bagaimana? Wa hadza isnadun sahihun. Hadis ini sahih, isnadnya sahih. Ya. Bahkan ketika dilanjutkan, waqad rawa Saif fil Futuh, sungguh telah meriwayatkan ialah Saif dalam kitab Al-Futuh, annalladzi ra'a al-manamah al-madhkur huwa Bilal ibnu al-Harith al-Muzanni. Jadi laki-laki tadi yang didatangi Rasulullah SAW di dalam mimpinya itu adalah Bilal bin Harith al-Muzanni. Siapa dia? Ahadus sahabati, salah satu dari kalangan sahabat. Qala Ibnu Hajar al-Asqalani berkata, isnaduhu sahihun, bahwa isnad hadis ini adalah sahih. Siapa yang tidak kenal dengan Ibnu Hajar al-Asqalani? Ya, siapa yang tidak tahu dengan Ibnu Hajar al-Asqalani? Ya, kita lanjutkan. Walam yakul ahadun minal a'immah alladhi raw hadithah wala min ba'dihim mimman marrah bitasonifihim minal a'immah innahu kufrun wa dhalalun. Tidak ada seorang pun dari para imam yang meriwayatkan hadis, dan juga tidak ada dari kalangan orang setelah mereka dalam karya-karya mereka innahu kufur, yang menyatakan bahwa tawassul itu adalah kafir dan sesat. Wala ta'ana ahadun fi matnil hadis bihi, dan tidak ada seorang pun yang mencela hadis tersebut. Wa qad awrada hadzal hadits Ibnu Hajar al-Asqalani, dan
sungguh telah mengemukakan terhadap hadis ini ialah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani wassahahah sanadahu, dan beliau mensahihkannya kama taqaddama, wa huwa man huwa fi ilmihi wa fadlihi wa waznihi baina huffadil hadis mimma la yahtaju ila bayanin wa tafsilin, yang mana Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini adalah orang yang keilmuannya, keutamaannya, pertimbangannya di antara para huffaz hadis, para ahli hadis, mimma la yahtaju ila bayanin wa tafsilin, tidak perlu diragukan lagi. Ya, jadi perlu dicari dulu, jangan langsung memvonis, jangan langsung mengatakan hanya karena tidak menemukan maka langsung berikan kesimpulan, hanya karena sahabat tidak mengerjakan maka langsung berikan kesimpulan. Ya, maka saya tegaskan sekali lagi bahwa bertawassul dengan orang yang sudah meninggal itu boleh berdasarkan hadis yang kuat, berdasarkan hadis yang sahih. Ya, begitu. Itu saja mungkin, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.